kita akan membahas mengenai keluhan pada gangguan pencernaan. Ya, istilah umumnya itu dispepsia. Gitu. Gangguan pencernaan ini termasuk penyakit yang sering sekali gitu. Sesudah sakit kepala mungkin ini gangguan yang sering muncul. Ya, dan ada hubungannya tuh, sakit kepala, makan obat bikin sakit mah nanti bikin sakit kepalanya jadi lebih sering gitu ya. Jadi semua bentuk rasa tidak nyaman itu dikelompokkan dengan satu istilah dispepsia ini. Bisa berupa rasa panas atau rasa nyeri ulu hati, ya ini khas dispepsia pada gangguan di lambung. Ya. Rasa kembung nanti bisa di lambung, bisa di usus karena banyaknya gas ya. Kalau kembungnya belum begitu dominan, mungkin yang bersangkutan hanya merasa tidak nyaman aja, perutnya nggak enak ini gitu. Dia bisa mengganggu nafsu makan. Ya. Jadi sebenarnya ini bagian dari perlindungan tubuh untuk mengistirahatkan organ yang sedang terganggu itu. Dia stop asupan dari atas. Ya, jadi secara alamiah tuh tubuh akan membuat rasa tidak ingin makan. Gitu. Bahkan kalau gangguannya lebih parah, tidak ingin makan itu berubah menjadi mual. Ya, itu makin lagi tidak ingin makan. Lihat makanan aja sudah rasanya ngeselin gitu, bukan bikin nafsu makan tapi bikin tidak nyaman. Ya. Mungkin dia masih bisa makan, tapi tidak bisa banyak. Jadi makan sedikit aja rasanya sudah kenyang. Gitu. Nah, orang yang normal melihat temannya makan sedikit sudah kenyang, tentu nggak bisa memahaminya. Bagaimana mungkin baru makan 2 sendok kok sudah kenyang gitu ya. Tapi buat penderita dispepsia ya itulah kenyataannya. Dia hanya bisa mencerna sedikit. Ya. Nah, kalau terjadi hambatan dalam aliran makanan, itu bisa terasa perutnya tuh melilit. Ya. Kita mungkin semua pernah alamin waktu kita mencret gitu. Itu perutnya melilit yang kita sebut sebagai kolik. Ya. Sakit sekali, lalu dia hilang, lalu nanti kambuh lagi. Jadi nyeri yang hilang timbul itu biasanya kita kaitkan dengan kolik. Ini sedikit kita bahas sistem pencernaan makanan. Jadi di sini, di sisi kiri tergambar saluran pencernaannya. Mulai dari mulut, lambung, usus besar sampai di ujungnya anus. Itu semua saluran pencernaan. Tapi untuk mencerna makanan dibutuhkan sistem yang lebih rumit lagi dari sekedar salurannya saja. Jadi itu melibatkan enzim-enzim pencernaan, melibatkan asam empedu. Itu organ lain juga terlibat dalam sistem pencernaan ini, yaitu liver atau hati, empedu, dan juga pankreas untuk mengeluarkan enzim-enzim pencernaan. Ya. Jadi dispepsia ini bisa terganggunya di saluran pencernaannya atau pada organ-organ yang terkait sistem saraf juga, khususnya saraf otonom, ya, saraf yang mengurusi organ-organ tanpa kita harus memberi instruksi. Jadi dia secara otomatis di mulut itu sudah dimulai proses pencernaan. Kita diberi gigi gerigi itu untuk mengunyah makanan yang dalam kunyah dipotong-potong, digiling oleh gigi geraham tuh sampai dia halus, ya. Dan dibantu oleh lidah. Lidah pekerjaannya tuh juga secara otomatis tuh bisa membolak-balik makanan yang ada di mulut kita. Nah, di permukaan lidah juga kita dilengkapi dengan, ya, jadi ini juga menimbulkan kenikmatan waktu kita makan. Jadi kalau lidahnya terganggu, pengecapannya terganggu, walaupun makanannya enak tuh, orang juga bisa kehilangan nafsu makannya karena terasa hambar di mulutnya. Ya. Lalu di mulut tuh ada air liur, itu dipenuhi dengan awal di dalam mulut. Ya. Nah, itu gunanya kita perlu mengunyah dengan apa ya istilahnya, dengan seksama apa yang kita makan. Ya. Jadi jangan telan, itu berarti pekerjaan yang mestinya dilakukan di mulut, kita limpahkan ke lambung gitu ya. Nah, di mulut Tuhan kasih gigi, lambung itu tidak ada gigi. Jadi kita bisa bayangkan betapa beratnya pekerjaan lambung kalau kita mengunyah seadanya ya. Nah, di lambung, makanan yang sudah dihaluskan itu dicerna lebih lanjut. Nah, sekarang sudah bukan lagi pencernaan mekanik oleh gigi gerigi, tapi lebih ke pencernaan kimiawi ya. Nanti ada asam lambung, ada enzim pepsin di dalam lambung. Nah, itu yang mereka lanjutkan menghancurkan makanan lebih halus lagi sampai menjadi bubur. Ya. Nah, lambung itu juga bukan suatu kantong yang pasif. Nah, di situ terjadi juga gerakan seperti diaduk-aduk makanannya itu ya, bolak-balik lewat kerja otot-otot lambung yang cukup rumit ya. Bagaimana dia bisa menggiling dari atas ke bawah, kiri kanan diaduk itu. Bahkan lambung bisa memisahkan makanan yang sudah cukup halus dicerna itu, dia sisihkan mendekati pengeluaran menuju usus ya. Makanan yang belakangan masuk itu masih di atas karena dia perlu dicerna lebih lanjut dulu gitu ya. Jadi makanan tidak tercampur merata. Ya. Lambung itu luar biasa, ada kepintarannya sendiri, dia memilah-milah mana makanan yang siap untuk diproses di usus 12 jari gitu ya. Jadi ada urutannya.
Jadi di sini kita sebut pencernaan kimiawi dan juga proses pengadukan makanan. Nah, kalau makanannya sudah siap untuk dicerna lebih lanjut di usus, maka akan dikendorkan klep yang menuju usus 12 jari. Ya. Dan sedikit demi sedikit makanannya disalurkan memasuki usus. Kalau lambung suasananya asam, di usus 12 jari suasananya justru menjadi basa karena adanya cairan empedu yang masuk ke situ gitu ya. Jadi sekarang giliran proses pencernaan kimiawi dalam suasana basa. Ya. Jadi masing-masing itu ada fungsi yang berbeda gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak asam memasuki usus 12 jari, maka pencernaan di 12 jari itu juga jadi kurang sempurna karena pH-nya bukan alkalin tapi mendekati asam gitu. Nah, di situ enzim-enzim bekerja menghancurkan lebih lanjut karbohidrat, lemak, protein itu lebih dicerna lagi di usus 12 jari. Dengan catatan pH-nya harus alkalin di situ ya. Nah, dari 12 jari makanan memasuki usus halus. Nah, di situ mulai dilakukan penyerapan secara bertahap. Ya. Sari-sari makanan diserap di sana. Nah, sampai di usus besar mulai penyerapan airnya ya, juga dilakukan bertahap sehingga kepadatan dari makanan di usus besar itu makin lama makin memadat karena airnya sudah diserap. Nah, itu yang ditemukan fesesnya jadi sudah tidak banyak air lagi gitu ya. Kalau feses banyak air kita bilang orangnya mencret ya. Kalau airnya malah cair sekali kita masuk kelompok itu sudah diare gitu ya. Nah, ini terkait fungsi penyerapan air di usus besar. Kalau orang kurang minum, penyerapan airnya juga tidak bisa banyak dari usus besar. Dan hasilnya kotoran pun jadi mengeras, gitu, membuat dia jadi susah untuk dikeluarkan. Ya. Nah, kira-kira ini gambaran umum nasib dari makanan yang masuk mulai dari mulut sampai di ujung kita keluarkan sebagai ampas makanan, ya, feses. Kita mulai lihat gangguan lambung apa saja yang bisa terjadi. Nah, pada dasarnya lambung itu memiliki dua komponen yang saling saling berlawanan gitu ya. Yang satu asam lambung memang fungsinya untuk mencerna makanan dan juga ada lendir yang melapisi dinding lambung supaya lambungnya sendiri tidak dicerna oleh asam lambung itu gitu ya. Nah, jadi kita bisa memahami begitu asam lambungnya berlebihan terjadi ketidakseimbangan di mana resiko pengikisan mukosa lambung itu menjadi lebih besar ya karena faktor yang merusak menjadi lebih banyak daripada faktor yang melindungi gitu. Atau sebaliknya bisa juga lendir mukosa itu produksinya kurang sehingga lapisannya tuh lebih tipis dan dia lebih gampang ditembus oleh asam lambung ya. Kalau sampai asam itu mengenai selaput lambungnya maka terjadilah kerusakan mulai dari merah saja ya karena kena asam tuh jadi merah sampai dia jadi luka. Kita bisa lihat gambar di kanan ini, contoh mukosa lambung yang sudah mulai bolong gitu ya. Sudah mulai terluka makin dalam ya. Bisa kejadian luka ini tembus ke dinding luar dari lambung. Jadi asam-asam lambung dan enzim pencernaan itu keluar ke dalam perut. Wah, itu suatu kondisi yang sangat membahayakan. Karena organ-organ usus lain juga akan ikut meradang, ya, dirusak oleh asam lambung itu. Nah, di sini kita mesti ingat, jangan biarkan sakit lambung tuh sampai berlama-lama. Ya. Pengikisan itu kita sebut erosi. Tapi kalau sudah sampai ada ceruknya, ada lubangnya, itu ulkus. Ya. Gangguan lain adalah gangguan gerakan lambung yang kita sebut peristaltik. Nah, peristaltik itu ada aturannya sendiri dia berapa kecepatannya. Ya. Nah, manakala peristaltik ini mulai melambat, maka proses pencernaan itu terganggu. Dia jadi berlama-lama di lambung. Ya, yang mestinya sudah keluar di usus, dia belum keluar juga. Itu kita suka bilang istilahnya makanannya nggak turun nih gitu ya. Jadi atau kita kalau lagi pesta makan berdiri, oh ini supaya makanan cepat turun gitu ya. Nah, itu hanya istilah saja, tapi kecepatannya itu sudah otomatis diatur oleh tubuh kita ya. Nah, tapi manakala kecepatan ini menjadi melambat, mulai masalah terjadi ya. Makanan yang berlama-lama di lambung itu akan mengeluarkan gas-gas yang menambah volume di lambung itu menjadi lebih banyak. Ya. Nah, di situ kita mulai merasa kembung, mulai merasa nggak enak, mual gitu karena penumpukan dari makanan ditambah gas, ditambah asam lambung lagi. Gitu. Masih ditambah lagi kalau orang kebiasaan makan harus disertai dengan minum. Ya. Makan berapa sendok dia minum, makan berapa sendok dia minum. Nah, itu juga membuat lambungnya makin terpenuhi oleh berbagai unsur. Ya. Nah, gas lambung ini itu lebih mudah bergerak, jadi dia akan mencari tempat untuk keluar. Ya.
Kalau dia keluar ke atas, kita sebut itu bertahak, ya, gitu. Nah, itu gasnya keluar melalui kerongkongan, keluar di mulut, itu bertahak. Ya. Nah, di situ ada klepnya, ya, antara lambung dan esofagus itu ada klepnya. Kita sebut itu sphincter, ya, otot yang melingkar, yang menahan isi lambung tidak naik ke atas. Kalau dia bertahak, yang keluar hanya gasnya. Tapi kalau sphincternya itu mulai melemah, pada waktu gas keluar, asam lambung juga ikut terdorong ke atas. Kita bisa merasakan bertahaknya disertai rasa asam. Nah, itu sudah tanda sphincternya itu kurang kuat. Ya. Apalagi kalau disertai dengan rasa panas di tenggorokan pada waktu dia bertahak. Gitu. Nah, itu berarti lebih banyak lagi asam lambung yang bocor ke atas dan mulai melukai kerongkongannya, ya, esofagusnya itu. Nah, itu perlukaan yang cukup berbahaya juga kalau dibiarkan berlama-lama. Nanti kerongkongannya bisa menyempit, orang menjadi sulit menelan. Ya. Menelan bakso itu bisa nyangkut di kerongkongannya kalau terjadi penyempitan ini. Ya. Nah, jadi kelemahan sphincter ini yang kita sering kenal sebagai GERD. Ya. Asam lambungnya naik ke atas gitu ya. Jadi sebenarnya ini tidak akan terjadi selama klepnya kuat. Asam lambung tidak akan naik ke atas. Tapi begitu klepnya lemah, saat kita bertahak, asam lambungnya ikut naik terdorong ke atas. Nah, kita sering memposisikan asam lambung itu seperti musuh gitu. Makanya obat-obatan juga ditujukan untuk menekan asam lambung itu. Mulai dari antasida yang kerjanya itu menetralisir asam supaya menjadi tidak asam. Ya, dikasih bahan-bahan yang bersifat alkalin. Ya. Kalau sudah dirasakan nggak mempan lagi gitu, saya sudah makan antasida, udah nggak mempan misalnya, nah, akan diberikan obat yang lebih kuat lagi, ya, yang disebut H2 blocker. Ya. Dia akan mulai mengurangi produksi asam, ya, sebagian dikurangi lewat obat ini. Lama-lama kalau dia tidak berefek memuaskan lagi, dikasih lagi obat yang lebih keras, yang kita sebut proton pump inhibitor. Itu produksi asamnya dikurangi, gitu ya. Nah, jadi di situ seolah-olah asam lambung itu kita perlakukan sebagai musuh yang harus ditekan, harus dibuat tidak berdaya. Padahal Tuhan memang sudah menciptakan lambung itu harus dalam kondisi asam. Ya. Apa gunanya asam lambung? Di sini kita bisa lihat ya di gambar yang kanan. Pertama, dia mensterilkan makanan. Dengan tingkat keasaman yang begitu tinggi, kuman-kuman itu mati, ya, terkena asam. Tidak ada yang bisa tahan, gitu ya. Kecuali nanti kuman yang bisa tahan dan menginfeksi lambung itu, Helicobacter. Ya. Tapi rata-rata kuman yang lain mati kena asam ini. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut. Nggak perlu terlalu takut ya untuk makan sesuatu nanti ada kumannya, nanti infeksi kemana-mana, nggak begitu ya, karena lambung kita tuh sudah merupakan perlindungan tingkat pertama, ya, kuman-kuman pada mati. Yang kedua, asam lambung itu membantu penghancuran pencernaan protein. Jadi kalau kita makan daging-daging, makan steak gitu, itu sangat membutuhkan kondisi asam supaya steaknya itu cepat hancur gitu ya. Nah, kalau dibuat menjadi tidak asam, berarti daging yang kita makan itu juga tidak tercerna dengan baik gitu. Nah, nanti di usus dia akan menjadi sumber terjadinya pembusukan makanan oleh bakteri-bakteri di usus gitu. Nah, di situ gas-gas juga jadi banyak karena proteinnya tidak dicerna dengan baik gitu. Lalu asam lambung ini juga mengaktifasi sistem-sistem pencernaan yang lainnya ya. Misalnya dia mengaktifkan keluarnya enzim pencernaan pepsin di lambung ya. Jadi selain asam, enzim-enzim juga akan membantu pencernaan. Faktor-faktor lain juga termasuk faktor saraf juga dipengaruhi nanti oleh keberadaan asam lambung ini ya. Misalnya empedu, itu juga kalau keluar asam lambung otomatis empedu juga disiapkan untuk keluar ya. Berarti proses pencernaan berikutnya sudah harus standby gitu ya. Nah, begitu juga dengan sphincter ya. Dengan kondisi keluarnya asam lambung, sphincter itu akan menjadi lebih berkontraksi ya. Dia siap memblok supaya makanan jangan keluar dulu sebelum dicerna dengan baik ya, entah keluar ke atas atau keluar ke usus gitu ya. Nah, itu otomatis manakala pencernaan sudah beres, sphincter yang di bawah akan dibuka, sphincter yang di atas tetap tertutup sehingga makanannya mengarah ke bawah gitu ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan begitu asam lambung ini kita ganggu keseimbangannya, maka 7 fungsi dari asam lambung ini jadi kita hilangkan juga ya, kita kurangi dia. Jadi masalahnya sebenarnya yang perlu kita tanyakan adalah kenapa asam lambungnya itu jadi berlebihan gitu. Bukan pokoknya asamnya dikurangi, bukan begitu. Tapi kenapa dia menjadi abnormal produksinya. Nah, ini beberapa faktor yang bisa mempengaruhi produksi asam lambung menjadi lebih banyak. Ya.
Misalnya yang sering kita kaitkan tuh emosi, emosi marah terutama, ya. Atau kehidupan yang banyak dengan stres. Nah, seperti di sebelah kanan itu ada artikel mengenai hipersekresi asam, jadi produksi asam yang berlebihan terkait dengan peristiwa kehidupan yang penuh dengan stres. Ya. Dan lebih lanjut, jangka panjang dia akan menimbulkan ulkus, yaitu luka-luka tadi di lambung itu. Di lambung atau di 12 jari. Ya. Jadi ini sudah cukup banyak diteliti hubungannya faktor emosi, faktor stres dengan gangguan lambung. Ya. Nah, kalau di Chinese medicine, TCM itu juga sudah lama mereka mengenal kaitannya faktor emosi dengan lambung. Ya, digambarkan di sisi kiri itu kayu kalau berlebihan dia akan menekan tanah gitu ya. Nah, kayu itu liver dikaitkan dengan emosi marah, tanah itu limpa lambung gitu ya. Jadi di sini sudah tergambar bagaimana keseimbangan tuh menjadi terganggu melalui peristiwa kehidupan sehari-hari ya, stres dan marah. Gaya hidup juga berpengaruh ya. Kopi dikatakan tuh akan membuat produksi asam lambung juga lebih banyak ya. Begitu juga rokok. Ya. Nah, jadi ini faktor-faktor yang sering kita hidupi sehari-hari gitu. Jadi mestinya kita memfokuskan untuk mengubah gaya hidup ini. Bukan serta-merta mencari obat untuk menekan produksi asam gitu ya. Nah, ini prinsip kita sebagai konsultasi di bidang kesehatan harus mengerti betul konsep ini ya. Perbaiki dulu selalu gaya hidupnya, mana yang bikin dikurang-kurangi. Jangan terlalu cepat meraih botol obat dan menelan macam-macam obat. Nah, sekarang kedua, kenapa gas lambungnya berlebihan? Yang paling mudah itu kalau gasnya itu masuk dari luar, gas tambahan. Yaitu kalau kita hobi minum minuman bersoda. Kadang-kadang sampai beli alat untuk menciptakan soda sendiri di rumah. Ya. Minumannya semua dikasih gas supaya ada sodanya, supaya ada rasa apa ya, ramai di mulut dan di tenggorokan waktu ditelan tuh ada gas yang menggelitik gitu ya. Nah, padahal dengan membuat minuman bersoda, kita dengan sengaja memasukkan gas ke dalam lambung gitu. Ya. Nah, ini tentu membuat volume lambung jadi mekar, jadi gelembung terisi oleh gas. Sama seperti kita meniup balon gitu ya. Lalu ada juga nasihat kalau kita sedang makan jangan banyak ngobrol, karena waktu kita ngobrol kita telan itu gasnya juga ikut ketelan katanya ya. Nah, ini entah mitos atau tidak, rasanya belum ada yang meneliti nih. Orang cerewet sama orang yang pendiam, gas lambungnya mana lebih banyak gitu. Rasanya belum ada yang teliti itu ya. Asam lambung itu sendiri juga akan menghasilkan gas pada penguraiannya ya. Hidrogen dan klorida itu hidrogennya berupa gas. Jadi otomatis kalau asam lambungnya banyak, gasnya akan lebih banyak. Belum lagi komposisi makanannya. Ada makanan yang mengandung gas waktu dicerna. Ya. Misalnya ubi atau lobak itu terkenal kalau makan itu lebih banyak buang angin gitu ya, karena gasnya lebih banyak. Nah, kembali ke rokok dan nikotin. Ya, itu menimbulkan rasa kembung, ya, rasa tidak ingin makan. Jadi kadang-kadang orang sengaja merokok karena bisa menjaga berat badan katanya. Ya, dia jadi tidak ingin makan. Ya, itu suatu alternatif yang apa ya, menukar sesuatu hal buruk dengan hal yang lebih buruk lagi gitu ya. Tidak makan memang tidak membuat dia jadi gemuk, tapi rokoknya kan menimbulkan berbagai penyakit ya. Lalu dikatakan juga kehadiran rokok nikotin ini lebih memudahkan terjadinya kram lambung atau kolik lambung tadi ya. Nah, hal yang ketiga, peristaltik lambung tuh melambat, atau tadi dibilang makanannya nggak turun-turun ya, atau disebut lambung malas gitu. Nah, ini bisa terjadi kalau terlalu banyak makanan yang masuk sekaligus. Tentu antriannya jadi panjang untuk bisa keluar dari lambung. Jadi kerja lambung menjadi berat ya. Ditambah lagi tadi tidak dikunyah dengan baik di mulut, semua telan-telan jumlahnya banyak. Lambungnya akan kelelahan untuk mencerna semuanya ya. Nah, lalu ada juga teori food combining ya. Protein jangan ketemu dengan karbohidrat dalam jumlah yang sama besar gitu ya. Ya, kita bisa maklumi dasar teorinya. Karena lambung tuh pH-nya asam, bagus untuk mencerna protein. Sebaliknya nanti karbohidrat butuh pH yang alkalin, supaya enzimnya bisa bekerja dengan optimal gitu. Jadi itu protein dan karbohidrat tuh membutuhkan suasana pH yang berbeda gitu ya. Jadi kalau makanannya dicampur sama beratnya, berarti dua-duanya tidak tercerna dengan baik gitu. Itu dasar teorinya food combining itu seperti itu. Nah, selain karbohidrat dan protein, lemak juga membuat makanan tertahan lebih lama di dalam lambung ya. Dia akan keluar terakhir ya, makanya kalau makanan banyak mengandung lemaknya, pencernaannya juga jadi lebih lama di lambung itu ya. Nah, ini kalau sering terjadi setiap hari
lama dicerna di lambung, ya peristaltik lama-lama tuh jadi melambat. Ya. Nah, terus kita kaitkan dengan nasihat-nasihat dari zaman nenek gitu ya. Kalau makan jangan sambil baca buku. Nah, siapa yang pernah dapat nasihat seperti itu ya? Nah, ini juga mungkin suatu mitos, tapi ada dasar logikanya gitu. Ya. Karena otak kita tuh mengatur suplai darah ke organ mana kan berdasarkan aktivitas. Gitu, ya. Jadi kalau kita saat makan dan mencerna makanan, kita butuh lebih banyak darah mengalir ke sistem pencernaan. Tapi kalau kita belajar, itu butuh darah lebih banyak ke otak. Gitu. Makanya sulit kalau orang habis makan kenyang lalu disuruh belajar. Gitu, ya. Karena otaknya nggak bisa, otaknya akan terdorong untuk mengantuk. Bawaannya maunya tidur gitu ya. Karena aktivitasnya tidak disupport oleh suplai darah ke otak yang cukup. Gitu, ya. Nah, nasihat yang klasik ini kita bisa modifikasi di zaman ini ya. Kalau makan jangan sambil baca HP gitu ya. Karena beritanya kemana-mana, fokusnya jadi tidak di pencernaan. Ya. Belum lagi kalau baca HP beritanya bikin kita marah misalnya gitu. Nah, itu kan produksi asam lambungnya jadi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan karena ada emosi marah tadi. Gitu, ya. Lalu secara pengobatan Chinese medicine juga ada hubungannya. Ya. Banyak pikiran itu akan membebani limpa dan lambung, dan limpa lambung itu organ yang terkait dengan pencernaan. Ya. Jadi betul penelitian mengenai stres tadi akan membuat sistem pencernaan kita melemah. Nah, salah satunya dengan kelambatan dari peristaltik ini, ya, makanannya nggak turun-turun. Ya. Nah, ini di gambar di kanan kita lihat bagaimana dalam kondisi normal tuh lambung mengaduk-aduk makanan ke atas, ke bawah, kiri, kanan tuh supaya tercerna semua dengan baik. Gitu. Lalu dia akan memisahkan mana yang sudah siap pencernaannya, dikeluarkan lebih dahulu ke usus 12 jari. Ya. Nah, ini ada sphincter yang membatasi usus dengan lambung. Ya, sphincter pylori namanya. Nah, kalau terjadi gastroparesis, kelumpuhan dari saraf-saraf yang bekerja di lambung, ya, lambung tidak akan bisa menyalurkan makanan tepat waktu ke usus. Ya, dia numpuk di lambung. Itu yang benar-benar makanannya nggak turun-turun. Ya. Oke. Nah, ini gambar lebih lanjut mengenai fungsi lambung yang normal. Ya. Jadi gerakannya walaupun teraduk-aduk, itu ada gerakan yang ritmik ya, yang secara teratur mendorong ke arah bawah. Gitu. Nah, itu yang membuat makanan mengalir ke usus secara teratur, ya, karena ada gerakan dari otot yang diatur oleh saraf otonom. Ya. Nah, kalau saraf ini menurun kinerjanya, gerakan peristaltik itu juga akan terganggu, ya, bukan hanya melemah tapi juga jadi lebih kacau. Gitu, ya. Nah, di sini makanan bisa tertahan di lambung dan bisa bikin endapan di lambung. Gitu, ya. Jadi ini yang kita istilahkan lambungnya malas. Ya. Padahal ini sudah terjadi kerusakan di sistem persarafannya. Nah, sekarang kenapa sampai terjadi luka? Gitu, ya. Jadi awalnya asam lambungnya melukai mukosa, dia terasa perih. Nah, kalau berulang-ulang, nah, mulailah terjadi luka yang makin dalam. Itu disebut tukak lambung itu. Nah, selain karena asam, ternyata obat-obatan juga pengaruhnya besar untuk bikin perlukaan di lambung dan juga di usus. Ya. Khususnya obat rematik dan obat anti nyeri. Ya, misalnya aspirin, lalu obat rematik misalnya diclofenac, gitu ya. Obat anti nyeri itu mefenamate. Itu kalau sering diminum dan juga dosisnya lebih tinggi, ya, karena rasanya nggak mempan nih makan satu, dia makan dua gitu ya. Itu secara langsung akan melukai mukosa dan mulai menimbulkan luka, ya, sampai ke ulkus tadi. Nah, jadi hati-hati dengan obat-obat anti rematik dan anti nyeri ini. Ya. Di negara kita punya kelemahan di dalam distribusi obat ini. Mestinya obat-obat ini hanya bisa ditebus dengan resep gitu. Jadi dokter yang meresepkan juga sudah tahu batasnya berapa lama dia makan obat ini. Ya, nggak boleh diresepkan lagi, ini sudah cukup, nanti lambungnya luka, dia tahu. Nah, masalahnya kita kalau satu obat rasanya cocok, kita langsung ke apotek bawa contoh obat, saya mau beli ini lagi, ya, buat stok 1 bulan gitu ya. Nah, di sini kelemahannya kontrol, kalau apoteknya tidak disiplin, dia jual aja, yang penting obatnya laku gitu ya. Jadilah orang konsumsi obat tidak terkontrol. Tahu-tahu suatu waktu dia muntah darah atau berak darah ya. Jadi sebenarnya ini salahnya sendiri juga, mengobati diri tanpa mengenal betul apa yang dia makan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana dunia medis menangani perihal gangguan pencernaan ini ya. Ada suatu sifat ya, karakter dari dunia medis tuh menciptakan obat tuh harus spesifik gitu, ya.
istilahnya satu peluru untuk satu teroris, ya. Atau bikin rudal yang bisa diarahkan spesifik hanya kena di satu kota misalnya gitu ya. Nah, itu cita-cita dari dulu. Makanya untuk masalah lambung juga sifatnya begitu. Untuk asam lambung obatnya antasida. Produksi berlebihan kita kasih dulu H2 blocker. Kalau nanti kurang kuat baru ganti dengan proton pump inhibitor gitu ya. Lambungnya kalau malas dikasih obat untuk merangsang peristaltiknya. Kalau lapisan mukosanya menipis tambahkan dari luar gitu ya. Nah, itu cara berpikir, cara bekerja pengobatan medis yang kita kenal saat ini. Kalau ini terkait dengan psikis, jadi pasiennya bilang, ini saya kalau lagi kesel begini nih dok, lambungnya kumat gitu ya. Nah, tinggal ditambahkan obat untuk melawan kecemasannya, melawan depresinya gitu ya. Tambahkan selain obat lambung tadi. Gitu. Nah, yang repot kalau pasiennya mulai bertanya, ini saya sakit nggak sembuh-sembuh, ini kemungkinan kanker nggak ya dok? Nah, gitu. Wah, pertanyaan itu otomatis akan disusul dengan berbagai pemeriksaan tambahan. Ya. Mulai dari dikeker lambungnya, dikeker ususnya, ya, sampai ke MRI segala gitu ya. Nah, itu mau nggak mau, karena setiap pertanyaan kan harus dijawab. Tanpa pemeriksaan nggak bisa menjawab apakah ini kanker. Gitu, ya. Nah, jadi peranan pasien juga menentukan apakah obatnya simple atau obatnya jadi kompleks. Gitu, ya. Nah, ada kelemahan kalau kita mengandalkan obat-obat saja. Ya. Istilah awamnya tuh suka bermain menjadi Tuhan. Ya. Seperti tadi pH lambung mestinya tuh pH-nya 1-3 itu asam sekali. Tapi karena diberikan antasida, pH-nya bergeser naik ya, di atas 3. Dan mulailah terjadi ketidakseimbangan berikutnya ya, daya cerna protein tuh turun, jadi dia banyak gas, lalu daya anti kumannya juga turun sehingga dia gampang infeksi usus misalnya gitu ya. Jadi ini dampak dari obat. Kita tahu obat ada efek sampingnya. Jadi secara nalar kita bisa pahami betul ya. Tambah obat, tambah macamnya, tambah jumlahnya. Itu bukanlah sikap yang bijaksana. Karena kita akan menambah masalah baru. Ya. Misalnya yang simpel aja antasida yang mengandung aluminium. Ya. Itu efek sampingnya jadi susah berak. Nanti kalau dia kontrol berikutnya bilang dok saya jadi susah berak, dikasih lagi obat untuk melancarkan berak gitu ya. Padahal mungkin gara-gara antasidanya gitu. Atau sebaliknya, antasida yang mengandung magnesium itu efek sampingnya bisa diare misalnya. Nah, tapi begitu bilang diare nanti ditambahkan lagi obat diare gitu ya. Jadi serba salah karena setiap masalah harus diberikan solusi gitu ya. Nah, obat mulas itu juga ada efeknya. Kalau dia terlalu banyak makan obat mulas itu ususnya malah jadi seperti lumpuh gitu ya, dia malah jadi susah buang air besar. Nah, obat yang H2 blocker dan obat yang proton pump inhibitor juga menimbulkan rasa tidak nyaman di tempat lain, di kepala ya, di badan rasanya nggak fit gitu. Jadi itu dampak dari diobati gitu ya. Nah, ini kita suka bilang nggak diobati salah gitu karena munculnya efek samping ini. Bagaimana kalau TCM melihat masalah ini? Ya. Mereka fokus pada kinerja dari lambungnya. Ya. Nah, dikatakan lambungnya tuh ekses, energinya tuh berlebihan karena nyangkut di lambung. Nah, itu biasanya pada orang dengan gastritis yang akut ya, penyakitnya akut masih baru. Itu nyerinya lebih kuat, muntahnya juga lebih hebat. Gitu ya. Nah, dan mahnya itu lambungnya, perutnya kalau ditekan dia nggak mau, bisa-bisa tangannya ditangkis gitu oleh si pasiennya karena dia tahu betul ini kalau ditekan dia kesakitan. Nah, itu lambung ekses. Jadi mereka akan berikan pengobatan tuh supaya yang berlebihan ini dialihkan ke tempat lain supaya tidak berlebihan gitu ya. Sebaliknya orang yang mahnya bertahun-tahun itu biasanya organnya menjadi melemah. Jadi dikatakan ini lambungnya defisien. Nah, itu yang tadi nggak bisa makan banyak, biasanya lambungnya lemah. Nah, nanti akan dilakukan terapi untuk menguatkan lambungnya. Gitu ya. Jadi kapan melemahkan, kapan menguatkan, itu tergantung kondisi yang ditemukan. Ada lagi lambung panas. Ya, orang suka bilang ini panas dalam. Nanti kelihatan dari pemeriksaan lidahnya merah, bibirnya merah. Ya. Nah, dia akan berikan terapi untuk mengurangi tingkat kepanasan lambungnya ini. Gitu, ya. TCM bisa atasi itu baik dengan herbal atau dengan akupunktur. Gitu, ya. Ada lagi istilah lambung dingin. Nah, mungkin kita juga sebagian mengalami ini. Ya. Terasa lambungnya itu
jadi tidak nyaman kalau kena ruangan yang AC-nya dingin sekali misal gitu. Itu langsung dia rasa mahnya nggak enak. Nah, di situ terapinya dikompres hangat. Ya, karena dingin akan berkurang dengan kompres hangat. Nah, nggak bisa jurus kompres hangat ini diseragamkan pada semua orang yang sakit lambung gitu. Kalau dia karena panas kita kompres malah jadi tambah nggak keruan gitu ya. Nah, jadi ini seninya pengobatan di TCM. Lalu ada gangguan lambung itu karena retensi makanan. Tadi salah satu tuh makan kebanyakan, makan terlalu banyak, dagingnya kebanyakan, makan ketan gitu. Makanannya tidak dikunyah, itu semua masuk di retensi makanan. Lalu mereka juga dikatakan emosi marah bikin panas hati, nanti panasnya itu akan naik ke atas memanasi lambung juga gitu. Itu cara menjelaskan dalam bahasa TCM seperti itu. Nah, jadi sekarang kita bagusnya bagaimana? Ya, prinsipnya kita mesti menangani sampai akar masalahnya. Ya. Jangan hanya menghilangkan gejalanya. Ini prinsip betul. Ya. Kalau sakitnya sudah bertahun-tahun berarti dia melemah, kita harus perkuat sistem pencernaannya. Bagaimana memperkuatnya? Jangan membebani. Jadi perbaiki gaya hidup sehatnya itu. Makan dikunyah dengan baik, lalu small frequent feeding istilahnya ya. Makan sedikit-sedikit tapi lebih sering gitu. Jangan sekaligus banyak. Nanti tahan lama dia nggak makan, malam baru makan lagi, banyak lagi. Nah, itu melemahkan sistem pencernaan. Nah, di sini peranan kita berikan produk yang bersifat nutrisi, ya, nutraceutical. Jadi nutrisi yang diolah secara teknologi dan dia akan memperkuat organ itu. Ya. Bukan soal menghilangkan gejalanya, tapi memperbaiki organnya. Kita tahu kita punya SOP, ya, baik SOP 100 maupun subarasi. Dan ada daya regenerasi sel, memperbaiki jaringan yang rusak. Jadi luka lambung atau luka usus 12 jari ataupun di usus lainnya, itu akan diperbaiki dengan SOP ini. Lalu kita punya Utsukushi. Ya. Nah, ini bekerja probiotiknya dan banyak bahan lain itu bekerja di usus. Tapi kita punya Fucoidan di dalam Utsukushi, itu bekerjanya bisa di lambung gitu ya. Dia bisa menghambat infeksi Helicobacter pylori, itu sudah diteliti ya. Jadi Utsukushi punya peranan untuk mendukung penyehatan sistem pencernaan kita, baik di lambung maupun di usus ya. Jadi paling ideal kalau masalah ini ditangani secara holistik, secara keseluruhan. Ya. Ada stres, diajari manajemen stres. Makannya nggak teratur, dipaksa dia untuk disiplin hidupnya lebih baik supaya lebih teratur. Gitu ya. Nah, itu akar masalah. Ini lebih detail kita sudah pernah bahas lebih dalam ya. Apa peranan SOP, apa peranan Utsukushi. Nah, termasuk Utsukushi memperbaiki fungsi liver. Dan liver itu salah satu organ pencernaan. Rasa mual juga bisa terjadi kalau livernya terganggu. Kalau orang yang pernah kena hepatitis tuh tahu tuh mualnya seperti apa waktu dia mengalami gangguan liver. Nah, Utsukushi punya bahan untuk memperbaiki fungsi liver ini. Nah, sekarang ditambah subarasi. Ya. Yang penting SOP-nya 150 mg lebih tinggi dari SOP 100. Nah, dua tambahan ini lebih spesifik untuk mereka yang punya masalah darah tinggi dan trombositnya gampang lengket ya. Tapi kalau untuk lambungnya yang terutama ini SOP-nya, daya regenerasinya. Nah, justru kita perlu perhatikan kalau dia ada perdarahan aktif ya, muntah darah, BAB-nya hitam seperti kopi gitu, nggak cocok kalau kita berikan subarasi ya. Masih bisa kita berikan SOP, tapi sebaiknya jangan subarasi ya. Nah, terus kita juga dapatkan sejumlah konsumen yang merasakan kalau dia minum subarasi ada rasa kembung gitu ya, rasa begah katanya. Dan ada juga yang melaporkan susah buang air besar, seriawan misalnya. Nah, rasa begah itu juga bisa membuat dia tidak nafsu makan. Ya. Jadi kalau kita temukan pasiennya kurang cocok dengan subarasi, kita kembalikan dia untuk konsumsi SOP 100 saja. Oke, ya. Jadi simpulannya, gangguan pencernaan ini awalnya tuh memang tidak berat, ya. Cuma rasa tidak nyaman, ya. Cuma rasa tidak nyaman, sehingga yang bersangkutan sering bilang nanti juga hilang lah, udah biasa begini gitu ya. Nah, tapi hati-hati, jangan kita punya kebiasaan sakit gitu. Nanti makin lama makin jelek kondisinya. Nah, itu yang saya suka sindir orang-orang yang menyampaikan saya suka sakit mah nih gitu ya. Nah, karena dia suka, berarti kan penyakitnya nggak pergi-pergi gitu ya. Nah, jadi mesti ditanamkan bahwa semua gangguan itu, ya, semua rasa tidak nyaman itu alarm yang harus diperhatikan. Ya. Ditangani ke akar masalahnya. Jangan sibuk mematikan alarmnya. Ya.
Nah, kalau kita hanya atasi dengan obat MA, iklannya kan begitu minum adem gitu ya, MA yang tadinya panas langsung adem gitu. Ya, itu mematikan alarmnya gitu ya. Mestinya kan diperiksa kenapa sampai rasa panas itu muncul gitu ya. Nah, repotnya tadi kalau pasien merasa dia bisa obati sendiri, dia bisa kontrol semuanya. Yang penting bawa aja obatnya di dalam tas kemana-mana gitu ya. Nah, di sini jadi penyakitnya tidak dia obati, hanya dia merasa bisa dia kontrol gitu ya. Padahal dia akan berlangsung makin kronis, makin banyak komplikasinya. Istilahnya makin bandel. Nah, nanti dia ke dokter bilang ini obatnya udah nggak mempan dok. Nah, dikasih lagi obat yang makin lebih kuat, lebih banyak lagi. Kondisinya makin tidak keruan. Ya. Terus sekali lagi ingat jangan makan obat-obat rematik, obat anti nyeri itu sembarangan. Karena bisa terjadi luka dan bisa sampai tembus ke dalam rongga perut. Itu berbahaya sekali. Kalaupun dia tidak sampai bolong, ususnya lambungnya, gitu, luka yang berlangsung terus-menerus itu bisa berubah menjadi kanker. Ya. Kanker lambung itu cukup sering, hati-hati. Oke, jadi apapun kondisinya, segera pulihkan kesehatan kita. Ya. Jangan merasa semuanya terkontrol. Gitu ya. Lebih bagus pastikan semuanya bisa dibuat normal lagi.